kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Di mana lagi kalau bukan di generasi Dauti. Ibadah sekolah minggu segera dimulai. Teman-teman, ayo ambil Alkitabnya. Duduknya rapi. Gak boleh makan atau minum ya. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak boleh jalan-jalan. Kita harus hormat kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu di generasi Dauti. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kita dan memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian I Have a Joy. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas kasih setia Tuhan yang sungguh memelihara hidup kami sampai hari ini dan mengizinkan kami untuk dapat beribadah kepadamu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk dapat mengerti dan beriman kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang rajin beribadah kepada Tuhan? Siapa juga yang suka menolong orang lain? Ayo, siapa yang suka menolong orang lain? Pernahkah adik-adik mendengar seseorang yang bernama Cornelius yang pernah diceritakan di Alkitab? Ada yang pernah dengar? Cornelius adalah seorang pasukan Italia. Ia dan seluruh anggota rumahnya sangat baik. Mereka suka memberi bantuan kepada banyak orang.
dan mereka juga adalah orang yang rajin berdoa kepada Tuhan. Ia dan seluruh keluarganya adalah orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Namun, suatu hari Kornelius mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan. Seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan memanggilnya. Penglihatan di sini adalah sebuah petunjuk langsung dari Allah. Kornelius, Ada apa, Tuhan? doamu sudah didengar Allah. Sedekahmu kepada orang miskin sudah dilihat Allah. Allah mengingat engkau. Sekarang, kirimlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seseorang yang bernama Simon, yang disebut Petrus. Setelah malaikat itu pergi, Kornelius langsung memanggil 2 hambanya dan tentara yang melayaninya. Kepada mereka bertiga, Kornelius menceritakan semua yang telah terjadi, lalu menyuruh mereka berangkat ke Yope. Adik-adik, sementara pasukan Kornelius hampir sampai, Petrus yang sedang dicari sedang berdoa di atap rumah. Waktu itu kira-kira jam 12 siang. Petrus lapar dan mau makan. Ketika makanan sedang disiapkan, ia mendapat sebuah penglihatan. Ia melihat langit terbuka dan sebuah kain besar yang digantung. Di dalamnya terdapat semua jenis binatang dan binatang melata di dunia dan juga burung-burung dari langit. Berdirilah Petrus dan sembelihlah itu dan makan. Tuhan, aku tidak pernah makan sesuatu yang haram atau najis. Allah sudah menjadikan itu halal. Jangan katakan itu haram. Penglihatan itu muncul 3 kali. Kemudian kain itu segera terangkat ke langit. Ketika Petrus sambil memikirkan hal itu, ketiga orang yang tadi menemukan Simon Petrus. Roh Allah berkata kepada Petrus, Dengarkan, ada 3 orang sedang mencari engkau. Berdirilah dan pergi ke bawah. Pergilah bersama mereka dan tidak usah bertanya kepada mereka. Aku telah mengutus mereka kepadamu. Kemudian Petrus turun dan berkata, Akulah orang yang kamu cari. Mengapa kamu datang kemari? Mereka menjawab, Kornelius, perwira Romawi itu menyuruh kami. Ia orang yang baik dan yang menyembah Allah. Semua orang Yahudi menghormati dia. Ia diberitahukan oleh malaikat yang kudus untuk mengundangmu datang ke rumahnya. Ia mau mendengarkanmu. adik-adik, Petrus turut pergi bersama mereka untuk bertemu dengan Kornelius. Ketika melihat Petrus, Kornelius tunduk dan menyembahnya. Berdirilah, aku hanya manusia seperti engkau. Kamu tahu bahwa betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi? Tetapi Allah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menganggap siapapun haram atau najis. Jadi, ketika aku diundang kemari, aku datang dengan tidak keberatan. Sekarang, silakan katakan kepadaku, mengapa engkau memanggil aku? Empat hari yang lalu, aku sedang berdoa di rumah. Waktunya sama seperti sekarang.
yaitu jam 3 sore. Tiba-tiba Roh Allah berkata bahwa aku harus menjemput engkau dan engkau berbuat baik dan datang kemari. Jadi, kami sudah berkumpul di hadapan Allah untuk mendengarkan semuanya yang sudah diperintahkan Tuhan kepadamu. Adik-adik, pada saat itu mulailah Petrus menyampaikan firman Allah. Katanya, sungguh Allah tidak membedakan orang. Allah menerima setiap orang yang menyembah Dia dan melakukan hal yang benar. Tidak penting dari mana dia berasal. Allah telah berfirman kepada orang Yahudi. Ia memberitakan kabar baik tentang damai melalui Yesus Kristus. Dialah Tuhan dari semuanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya akan diampuni. Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu melalui namanya. dalam pemberitaan Petrus, Roh Kudus bekerja ke atas semua orang yang mendengarkan. Mereka percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati karena dosa dan yang sanggup mengampuni dosa mereka dan memberikan keselamatan bagi mereka. Kemudian mereka semua dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Adik-adik, Kornelius adalah orang yang saleh. Tetapi kesalehannya tidak menjadi jaminan baginya memperoleh keselamatan yang sesungguhnya. Maka Allah yang sangat mengasihinya mengutus Petrus untuk memberitakan Yesus Kristus yang adalah jaminan satu-satunya untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan yang sesungguhnya. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa seorang yang saleh, baik, dan rajin beribadah sekalipun, ia tetap perlu mendengar firman Allah. Ia tetap perlu mengenal Yesus Kristus secara pribadi dan percaya kepadanya. Karena hanya melalui iman kepada Yesus Kristuslah seseorang itu memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan yang sejati. Adik-adik, kita perlu mengenal Yesus Kristus dengan benar, mendengar perkataannya dan percaya kepadanya, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Maukah adik-adik beriman sungguh kepada Yesus Kristus seperti Kornelius dan seluruh teman-temannya? Percayalah bahwa Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa melalui iman kepadanya. Ayat hafalan Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi ya, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur atas anugerah-Mu yang besar kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami dan menuntun kami untuk percaya kepadamu melalui firman Tuhan yang hidup. Ajarilah kami ya Tuhan, supaya kami dapat percaya sungguh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Keselamatan.